Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu percaya kalian masih tetap sukacita, tetap semangat dalam belajar di rumah. Meskipun masih PJJ, tapi ibu percaya kalian masih tetap menyelesaikan setiap tugas dengan baik. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Maria Lestari untuk membahas tema 1, subtema 2 dan 3 tentang keberagaman Indonesia. Mengapa Indonesia itu beragam? Indonesia beragam yang pertama karena 1, kondisi alam. Nah, alam Indonesia itu terdiri dari kepulauan. Dengan berbagai pulau yang ada, maka ada berbagai etnis atau suku bangsa. Nah, dari suku bangsa yang ada itulah akhirnya timbul atau ada berbagai macam suku bangsa. Dari suku bangsa yang ada itu mempunyai beragam budaya. Nah, kebudayaan inilah yang akhirnya dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak kebudayaan. Nah, dalam hal ini ada beberapa kebudayaan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang keberagaman agama. Tentu kalian tahu, Indonesia itu terdiri dari 6 agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Tempat ibadahnya masjid, Alkitabnya atau kitab sucinya itu namanya Al-Quran. Hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah agama Kristen. Kitab sucinya itu namanya Alkitab. Tempat ibadahnya namanya gereja. Kemudian tempat hari rayanya namanya adalah Natal dan Paskah. Begitupun dengan agama Katolik. Itu sama dengan agama Kristen. Baik itu kitab sucinya, tempat ibadahnya, maupun hari rayanya. Kemudian agama Buddha. Umat agama Buddha itu berdoa di wihara. Kitab sucinya itu namanya adalah Tripitaka. Dan hari besarnya namanya adalah Waisak. Yang berikutnya adalah Konghuju. Ya, Konghuju tempat ibadahnya namanya Klenteng. Hari rayanya namanya Imlek. Sebenarnya Konghuju sama Buddha itu hampir sama. Kemudian yang terakhir adalah agama Hindu. Tentu kalian tahu, bangsa Indonesia pulau yang didiami oleh sebagian besar penduduknya beragama Hindu adalah Pulau Dewata. Di mana itu Pulau Dewata? Pulau Dewata adalah Pulau Bali. Disebut juga sebagai Pulau Seribu Pura. Nah, umat Hindu berdoa di pura. Alkitabnya atau kitab sucinya itu namanya Weda dan hari besarnya adalah Galungan, Nyepi, dan Kuningan. Nah, selain keberagaman agama, juga ada keberagaman rumah adat. Nah, di sini Ibu tampilkan rumah adat yang mungkin banyak atau lebih mudah dikenali oleh anak-anak. Yang pertama adalah rumah gadang. Rumah gadang itu adalah rumah adat Sumatera Barat. Kemudian rumah baleo adalah rumah adat dari Maluku. Rumah tongkonan adalah rumah adat dari Sulawesi Selatan. Kemudian rumah joglo itu rumah adat dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kemudian hone itu rumah adat dari Papua. Nah, kemudian ada juga gapura cenpentar itu dari Bali. Nah, selain agama dan juga rumah adat, ada juga makanan tradisional.
makanan tradisional itu dimiliki oleh beberapa suku yang ada di Indonesia. Contohnya, suku Betawi itu gado-gado, kemudian kerak telur. Kemudian orang Maluku itu mengenal yang namanya dabu-dabu sesi. Kemudian orang Palembang itu makanan yang terkenal tradisionalnya adalah makanan pempek. Sumatera Barat itu namanya adalah rendang. Bahkan rendang bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi juga terkenal di dunia. Kemudian di Sumatera Utara itu ada ikan arsik dan ada bika Ambon. Ya, dari Kepulauan Riau ada yang namanya otak-otak. Nah, dari sekian banyak keberagaman itu terikat atau diikat oleh pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa Indonesia adalah Pancasila, itu salah satunya. Nah, kalian tentu tahu isi dari Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Maka setiap orang yang beragama pasti menyembah Tuhan. Tentu bangsa Indonesia diberi kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Tentunya menjalankan ibadah dengan benar. Kita tidak boleh saling menyalahkan atau kita tidak boleh merasa agama kita paling baik. Tetapi semua agama adalah baik. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, tentu kalian masih ingat yang mempersatukan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini itu dicerminkan atau nilai-nilainya salah satunya adalah jika kita ada masalah dalam sebuah kelompok itu harus kita selesaikan dengan musyawarah. Di dalam musyawarah tentu banyak perdebatan, banyak pendapat, tetapi di situ akan mencapai satu kesepakatan. Itu yang disebut sebagai musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keadilan sosial di sini ada yang disebut sebagai kegotong royongan atau kebersamaan. Nah, kerjasama di masyarakat salah satunya adalah siskampling. Apa itu siskampling? Siskampling adalah sistem keamanan lingkungan, di mana masyarakat secara bersama-sama menjaga keamanan lingkungannya pada malam hari. Selain itu juga kerja bakti. Apa gunanya kerja bakti? Gunanya kerja bakti adalah membersihkan lingkungan sekitar kita. Tentu ada manfaat dari kerja bakti tersebut. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kemudian pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang berikutnya mempererat tali persaudaraan. Dan yang terakhir adalah tercipta lingkungan yang aman dan sehat. Ya. Nah, di sini kita akan mengaitkan tadi ada keberagaman tentang agama. Tentu dari 6 agama yang berbeda, kita harus mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Nah, di sini ada bacaan, ya. Bacaannya 1-2 paragraf. Ya, kalian nanti bisa membaca sendiri. Di sini yang saya tekankan atau yang Ibu tekankan adalah bagaimana cara merangkum atau meringkas sebuah bacaan. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah membaca bacaan tersebut berulang kali sampai kita menemukan inti
atau isi dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat gagasan utama atau gagasan pokok pada tiap paragraf dari bacaan. Yang ketiga, dituangkan menggunakan kata-kata sendiri untuk membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok yang sudah kalian temukan di dalam setiap paragraf. Nah, tentu ini perlu latihan. Karena apa? Karena tanpa latihan kalian pasti tidak akan bisa merangkum atau meringkas. Nah, di sini yang ditekankan adalah kalian harus sering membaca supaya bisa memahami setiap bacaan yang kalian baca. Nah, kiranya hari ini Ibu hanya ini yang Ibu berikan, yang Ibu sampaikan tentang apa tadi? Tentang keberagaman dan bagaimana cara merangkum sebuah bacaan. Ya, Ibu percaya kalian pasti bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jika perlu, nanti ada beberapa yang mungkin kalian tuliskan sebagai rangkuman untuk belajar supaya kalian bisa lebih mudah memahami setiap soal jika nanti Ibu memberikan soal-soal latihan. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.